Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur-dulur paguyuban warga Klaten, ya hari ini kita bertemu dengan pemimpin Klaten yang baru, ya pemimpin yang muda, fresh dan cerdas nih. Dan hari ini kami teman-teman dari paguyuban warga Klaten berkesempatan untuk berkomunikasi dan untuk wawancara sama beliau. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Mas ya atas terpilihnya sebagai Bupati. Kami sangat berharap Klaten ini di bawah pimpinan jaringan nanti menjadi sukses ya Mas ya. Gitu. Yang pertama ingin saya tanyakan visi dan visi jenengan ke depan pripun ya Mas Indra Mas ya. Sesuai yang sudah kami sampaikan pada saat pemilu kemarin, visi misi kami jelas menuju Klaten yang maju sejahtera berkelanjutan. Kemudian dari visi besar itu di breakdown menjadi Klaten menang. Klaten menang. Nah, maksudnya Klaten menang ini seperti apa sih? Klaten menang itu ya Klaten harus ke depan bisa kita menangkan dari berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah. Dari yang mendasar masalah infrastruktur jalan menjadi isu utama. Kemudian pendidikan, kesehatan, angka pengangguran. Nah ini yang kemudian harus kita selesaikan. Strategi yang ke depan kita akan buat banyak sekali. Kita sudah menyiapkan berbagai macam program yang tentunya nanti insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Klaten. Sebelum bicara program ini bisa berjalan, program ini bisa ada, berarti duitnya harus ada dulu kan, begitu Mas? Betul. Nonsen kita bicara programnya ini itu, tapi duitnya nggak ada. Berarti yang harus kita kuatkan terlebih dahulu kemampuan fiskal gitu. Ya kita harus memotret potensi Klaten apa sih? Betul. Pariwisata, pertanian, UMKM dan industri. Nah ini yang ke depan 4 hal ini yang kemudian harus kita bikin betul berkembang. Makanya kita harus merangkul seluruh stakeholder yang berkaitan dengan Kabupaten Klaten. Kita bedah permasalahannya bersama, kita buat program yang sesuai sehingga Klaten ke depan bisa benar-benar bersinar. Momentumnya sangat bagus Mas hari ini. Klaten sudah ada tol, exit tol yang strategis sekali. Betul. Sehingga ini harus bisa kita manfaatkan. Tambah lagi bonus satu lagi, hari ini stasiun Klaten sudah berbenah dan KRL sekarang itu ada 5 stasiun pemberhentian di Kabupaten Klaten. Ini harus kita manfaatkan. Bisa ke depan itu orang kerja boleh di Jogja, tapi tinggalnya di Klaten. Orang boleh bekerja di Solo, tinggalnya di Klaten karena harga tanah kita masih lebih murah. Biaya hidup kita lebih murah. Nah, ini yang kemudian kita harus lihat potensi dan peluang ini harus kita kembang. Mas Jansen, untuk prioritas kerja yang akan segera dijalankan dalam 100 hari, ya biasanya kan begitu ya Mas. Biasanya itu ya 100 hari. Walaupun itu kan realitasnya kita masih menjalankan program yang sudah direncanakan oleh Bupati sebelumnya. Dari ketok pahat. Betul. Paling kita yang bisa maksimalkan adalah penyelesaian infrastruktur ini. Akan kita lihat nanti berdasarkan dengan PU, dan lainnya sudah diplot ini ada berapa anggaran matanya, terus kemudian jalan mana yang itu yang akan kita pastikan untuk kemudian segera bisa dieksekusi. Karena infrastruktur ini menjadi hal yang utama. Setelah itu mungkin kita akan koordinasi dengan Bapeda, kita baru akan memetakan 5 tahun ke depan ini kita akan berbuat apa di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi kalau bicara 100 hari pertama ya kita pasti fokus di infrastruktur dan penataan organisasi yang lebih mantap ya Mas ya. Pasti penataan organisasi itu. Betul. Di samping mungkin ya sambil branding pariwisata tipis-tipis. Itu yang bisa kita lakukan. Banyak warga Klaten yang bergantung pada UMKM sebagai sumber penghidupan Mas. Langkah konkretnya kira apa Mas untuk mendukung pengembangan UMKM ini Mas? Jadi UMKM itu satu untuk dirinya UMKM sendiri, kemudian di sisi lain kegiatan yang menunjang UMKM. Nah untuk dirinya sendiri kita sudah menyiapkan berbagai macam program. Yang pertama pelatihan agar mereka bisa scale up. Kemudian juga termasuk untuk dari sisi funding kita bekerjasama dengan beberapa bank, kita ada subsidi bunga. Nah kemudian yang dari sisi luar berarti Klaten harus lebih banyak event. Karena dengan adanya event kemudian mereka bisa pelatihan UMKM kembang. Industri kreatif ya Mas ya. Terus di sisi lain dari internal Pemda apa yang kita lakukan? Kita pastikan ke depan APBD ini bisa terserap lebih banyak ke UMKM. Dengan cara apa? UMKM besok kita legalkan, kita bantu masukkan ke e-katalog punyanya LKPP, sehingga kemudian Pemda misalnya bubur snack makan, tinggal pencet, masuknya UMKM. Beli meja kursi, wah sudah nggak, mohon maaf, IKEA atau yang mana, mohon maaf. Betul. Sudah online semua. Bisa beli udah lokal. Sehingga APBD ini yang sekian T ini bisa terserap oleh UMKM di Kabupaten Klaten. Nah itu kan memang sebagian. Yang tidak bisa memang diserap di APBD ya itu tadi kita bikinkan event, kita scale up sehingga mereka juga bisa kemudian
Iya Mas. Satu lagi Mas, bagaimana rencana jenengan untuk meningkatkan daya saing produk lokal Klaten di pasar nasional maupun internasional ini? Itu tadi pelatihan itu kan satu rumah yang besar, satu kata yang besar. Tapi pelatihan ini berbagai macam, agar mereka bisa scale up. Ada pelatihan mungkin packaging, ada pelatihan branding, betul, ada pelatihan kemudian kita pertemukan dengan, termasuk dengan teman-teman PWK kan? Betul. Nanti jaringan mereka agar kemudian bisa masuk ke pasar nasional dan internasional. Tentu kalau bicara pameran pasti ke depan akan kita ikutkan kan. Betul. Tapi bagaimana sebelum menuju ke pameran itu produknya sudah lebih berkualitas dulu. Betul. Punya diferensiasi yang luar biasa sehingga orang melihat langsung tertarik. Betul. Kalau bicara rambak cakar, banyak sekali se-Indonesia punya rambak cakar, tapi bagaimana kemudian itu punya ciri khas khusus kita. Semacam batik, semua punya batik, tapi bagaimana kemudian batik kita lebih spesial. Nah, itu yang ke depan harus kita pikirkan, ada pelatihannya. Ya ketika bertarung dalam tanda kutip di event-event pameran atau apapun kita bisa menang. Iya. Mas, terus satu lagi Mas ya, banyak satu lagi terus sih, banyak ada 15 pertanyaan Mas. Apakah ada kebijakan khusus Mas untuk menarik investasi ke Klaten nih, baik investor lokal ataupun asing? Ini kan penting ya Mas ya, investasi ya Mas. Muncul kemarin di debat. Dan alhamdulillah dari 10 program utama kami itu masuk. Jadi PR Klaten ini adalah kan agar investor itu masuk Klaten lebih mudah. Betul. Dan sebenarnya kami sudah memulai dari saat menjabat di DPRD. Kami sudah membuat perda, kemudahan investasi perizinannya. Yang kemudian nanti tinggal ke depan ketika kami sudah menjabat, kita lanjutkan dengan perbuknya. Harapannya dengan nanti kemudahan investasi, kemudian ada iming-iming insentif untuk investor. Artinya mungkin diskon dan sebagainya yang membuat mereka itu kemudian tertarik dikasih fasilitas khusus lah istilahnya gitu ya Mas. Betulnya Mas, subsidi bunga lah atau apa. Betul. Jadi bisa kita pikirkan. Intinya dalam rangka kemudian investor bisa masuk. Permasalahan utama biasanya perizinan. Betul. Sebenarnya kan kita sudah membuat satu perda tadi, kemudian yang kedua kita sudah bikin DPM PTSP. Jadi semua perizinan ada satu pintu ya. Memang kan belum maksimal. Yang perlu kita evaluasi agar ke depan benar-benar izin itu mudah. Iya Mas. Berikutnya Mas, infrastruktur di beberapa wilayah Klaten masih memerlukan perhatian nih. Bagaimana mengatasi permasalahan ini terkait jalan, irigasi dan fasilitas umum Mas? Itu tadi justru jalan itu menjadi salah satu fokus utama kami. Karena realitasnya semenjak adanya PSN proyek strategis nasional tol ini, kemudian jalan di Kabupaten Klaten menjadi korban. 70% bagus. Sekarang kebalik Mas. 70% rusak. Dari itu ke depan kami akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder. Karena kan yang harus termasuk teman-teman PWK memahami jalan itu tidak semuanya kewenangan kabupaten. Betul. Nasional, provinsi Mas ya. Provinsi, kabupaten, bahkan betul. Nah itu ke depan akan kita koordinasikan. Yang jadi ranah kabupaten akan berusaha kita kejar. Yang jadi ranah provinsi nasional ya kita minta terus ke beliau. Apalagi nanti insya Allah dengan jaringan dari teman-teman PWK. Barangkali ada koneksi ke teman-teman di Mas kementerian. Kita akan bantu dorong ke sana nanti. Intinya infrastruktur memang harus jadi hal yang diselesaikan utama, karena percuma program ini itu tuh keluar rumah jalannya rusak. Betul. Nanti mesti bupatinya diuring-uring kan begitu. Berikutnya lagi nih Mas strategi untuk memastikan pembangunan di Klaten merata termasuk daerah pedesaan pripun Mas? Jadi saya selalu matur di berbagai forum. Depan Klaten ini harus sejajar dengan Jogja dan Solo. Saya kan begitu. Betul. Tapi bukan berarti kita bicara kota. Kita bicaranya Klaten ini berbeda. Kalau mereka itu kelurahan, kita ini desa. Pedesaan. Maka kita justru membangunnya apa? Membangunnya dari desa ke desa. Karena permasalahan itu ada di desa. Sehingga penyelesaian permasalahan dari mana? Di desa. Jadi ke depan program-program itu harus kita pastikan masuk ke desa. Namun yang berbeda program ke depan itu bukan kami membuat program tak masuk ke desa, tapi desa ngusul ke program apa, kami baru kita eksekusi. Sehingga program-program ini nanti yang benar-benar dibutuhkan desa. Dalam rangka desa bisa melepaskan diri dari permasalahan, dalam rangka bisa kemudian mandiri dan akhirnya berkembang. Betul. Karena lilin-lilin desa ini yang nanti akan menerangi Klaten menjadi bersinar. Bukan ketika kita kotanya luar biasa, tidak bisa. Betul. Bahwasanya kita nanti bangun desa, noto kota, tapi kita bangun dulu desa-desanya, kemudian baru kita tata kota. Bangun desanya tulisnya sudah ada BUMDes. Tinggal bagaimana kita manfaatkan BUMDes ini ke depan bisa menjadi lilin-lilin untuk menerangi Kabupaten Klaten. Alhamdulillah hari ini sudah banyak BUMDes yang berhasil. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana ke depan kita sering berkolaborasi.
Tapi Mas gini, berdasarkan data BPS itu tingkat kemiskinan Klaten itu lebih tinggi dari rata-rata nasional nih Mas. Nah ini yang kira-kira langkah jenengan apa nih Mas ya sebagai Bupati baru nanti untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran itu Mas, Mas ya? Kalau bicara kemiskinan ini juga debatable ya. Debatable ya. Kenapa? Kalau kita lihat realitas di Klaten misalnya, jangan masuk ke pelosok yang paling pelosok. Mohon maaf, hampir setiap rumah pasti ada motor. Iya betul. Lebih dari mohon maaf misalnya kita dengan studi kami yang di Wonogiri, Iya. Nah, kita masih lebih bagus gitu. Nah, yang saya curiga jangan-jangan standarisasi miskin di sini dan di sana berbeda. Kan begitu. Iya. Kita sudah cukup tinggi nih mungkin karena di Api Jogja dan Solo. Iya. Karena realitasnya begitu ya. Tapi apapun itu sudah jadi sebuah data yang harus kita selesaikan. Betul. Maka strategi kami itu tadi Mas, kita bangun desanya. Ketika desa bisa berdikari, ekonomi masyarakat bergeliat, otomatis pengangguran akan turun. Betul. Apalagi tadi saya bilang pariwisata, kemudian UMKM, industri dan pertanian. 4 hal ini yang kemudian nanti akan kita maksimalkan ya pengangguran akan turun. Sekarang kita bicara kesehatan ya Mas ya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan, bagaimana jenengan memastikan layanan kesehatan di Klaten ini lebih terjangkau dan berkualitas Mas? Alhamdulillah saya harus memberikan apresiasi hari ini kepada Ibu Bupati beserta jajarannya karena Klaten sudah UHC. Artinya berarti sudah 90% lebih warga masyarakat Klaten tercover oleh jaminan kesehatan. Tapi meskipun sudah 90% lebih berarti kan masih ada beberapa persen yang belum. Bersama harus secara bertahap ketika kita sudah memiliki kemampuan fiskal yang tinggi kita selesaikan. Di sisi lain, inovasi sudah ada yang namanya matur dokter. Kita sudah ada berapa puluh puskesmas kan, sudah ada ambulans. Ya ini yang ke depan harus kita maksimalkan. Sosialisasi kepada masyarakat ada ini di wilayah dengan masing-masing sehingga tidak harus setiap sakit langsung ke rumah sakit. Betul. Kita harus mulai percaya dong dengan puskesmas. Betul. Juga ada rawat inapnya juga. Ini edukasi. Tinggal nanti ke depan ketika semua ini sudah terkoneksi dengan baik. Kalau kemarin ada matur dokter, nanti ke depan kita evaluasi apakah ini masih bisa. Kalau masih bisa ya aplikasi matur dokter ini akan kita terus tingkatkan Mas. Apalagi hari ini kan hampir semua sudah pakai gadget ya. Betul. Tinggal klik, langsung ambulan datang ke rumah kan. Ini dan saya sekarang ke lingkungan hidup Mas ya. Bagaimana jenengan akan menangani isu lingkungan hidup di Klaten seperti pengelolaan sampah, kelestarian sumber daya air dan penghijauan Mas? Nah ini yang kemarin juga sempat seru di debat. Debat dengan paslon yang lain. Jadi pola pengelolaan sampah ini tidak bisa langsung hanya di TPA atau ketentu. Tapi harus kita atur benar dari hulu ke hilir. Jadi ke depan yang pertama habit masyarakat harus berubah. Karena sepintar apapun, sepandai apapun pemerintah mengelola sampah, kalau habit warga masyarakatnya masih buang sampah sembarang, betul. Jadi subjeknya ya Mas ya. Jadi masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tangkapan sampah pertama kita di mana? Kita akan bikin yang namanya TPS. Yang sekarang sudah ada, tinggal nanti ke depan akan kita edukasi, kita tambah minimal 3-4 desa itu 1 TPS. Di situ nanti ada pengolahan. Baru yang benar-benar tidak bisa diolah di situ, baru akan kita buang ke troketan. Nah di troketan pun kita akan ada alih teknologi besar-besaran ke depan. Sehingga di sana tidak hanya timbun bakar. Sampah bisa kita olah. Kita mungkin akan sekolah ke Banyumas atau ke Malang karena kami di sana sudah lebih maju. Mas. Kalau kemudian bicara air, sini kan gudangnya air ya Mas. Luar biasa. Tapi hari ini kami juga mendengar informasi saluran irigasi di Kabupaten ini banyak yang rusak. Betul. Juga harus kami segera adakan normalisasi tahap saluran irigasi. Ini berkaitan tadi Mas ya. Program khusus untuk mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan di Klaten ini kan penting ya Mas ya. Karena Klaten ini kan sekarang lingkungan sebenarnya cukup menarik untuk dikembangkan pariwisata ya Mas ya. Pripun kira-kira Mas gini? Justru saya itu senangnya di Kabupaten Klaten itu kita dekat dengan kota. Tapi masih merasakan suasana desa. Betul. Ini yang tetap harus dijaga. Betul. Tidak bisa kita ke depan bikin kota metropolitan di Kabupaten ini. Agropolitan Mas ya. Agropolitan. Betul. Ya itu justru jualan kita gitu. Betul. Karena ke depan orang dari Jakarta ke Klaten tinggal 6 jam 7 jam. Betul. Dari Surabaya paling 3 jaman. Nah makanya kita menjual agropolitannya ini.
Makanya ya tadi pertanian masih kita pertahankan. Iya. Selain lingkungan kita pertahankan. Disinergikan ya Mas ya. Iya. Apakah bisa? Sangat. Siap. Ubud Bali masih bisa hari ini. Betul. Contoh kan tidak harus kemudian betul yang terlalu besar. Betul. Nah ini agak spesifik pertanyaan Mas G. Paguyuban warga Klaten aktif mendukung kegiatan sosial dan pembangunan di daerah Mas. Bagaimana bentuk kerjasama yang dijalin antara pemerintah daerah dan komunitas seperti PWK kira-kira ke depan Mas G? Saya belum tahu ya kalau seperti apa, nanti kita mungkin akan ketemu beberapa kali. Nanti saran masukan dari teman-teman PWK dan komunitas yang lain seperti apa, baru kita akan membuat formulasi kerjasamanya itu seperti apa. Baik. Yang pasti kita sepakat bahwa kita lahir tumbuh di Klaten. Harus ikut sumbangsi untuk mengembangkan Kabupaten Klaten akan baik. Ada 3 pertanyaan lagi ya Mas ya, banyak banget ya Mas. Bagaimana rencana jenengan untuk melibatkan masyarakat Klaten secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah kira-kira Mas? Sebenarnya ini tinggal sosialisasi. Karena kalau bicara tahapan itu semua sudah dilaksanakan. Misalnya tadi saya matur perencanaan pembangunan sebenarnya sudah diawali dari titik yang paling bawah itu di desa. Di situ ada yang namanya Musrenbang Des, desa. Jadi kita bahas hari ini untuk bahas program setahun ke depan. Tinggal bagaimana ini ditingkatkan partisipasi masyarakatnya, warganya, tokohnya, anak mudanya, ibu-ibunya, sehingga di forum itulah mereka akan mengusulkan sebanyak mungkin program. Tinggal disepakati di situ, kemudian mana saja yang jadi prioritas. Setelah itu akan ditarungkan di Musrenbang Cam, kecamatan. Di mana di desa tadi selesai. Ada yang sebagian bisa dibiayai oleh APBDes karena desa punya dana sendiri desa. Yang tidak bisa ini baru kemudian diusulkan ke kabupaten. Nah, di Musrenbang Cam. Nah, setelah di Musrenbang Cam kan ada yang Musrenbang Kap. Ini baru ranah kami sebagai bupati dan OPD kemudian untuk memilih yang menjadi prioritas yang mana kemudian akan kita jadikan program. Nah intinya memang ke depan ini partisipasi warga yang harus lebih aktif. Kita tidak boleh kemudian hanya jalannya kalau rusak. Usulnya. Orang kamu tidak diperhatikan. Tidak berangkat. Betul. Padahal saluran itu sudah dibuka. Mas, 2 pertanyaan penutup nih Mas ya. Ini apa pesan jenengan dan harapan jenengan untuk masyarakat Klaten, terutama generasi muda dalam mendukung pembangunan di Klaten, Mas? Seperti cita-cita luhur Bung Karno di 100 tahun Indonesia Merdeka ke depan 2045 Indonesia itu menuju Indonesia Emas. Generasi muda hari ini harus benar-benar menjadi tumpuan harapan kita ke depan. Nah, kami siap bersinergis dengan generasi muda. Kami siap memberikan fasilitas ke mereka dan mereka bisa berkembang, potensinya bisa muncul sehingga ke depan bisa membantu khususnya Klaten ini berkembang. Kami ke depan akan bikin kreatif hub untuk bisa anak muda berkumpul. Kreativitas, di sisi lain kami juga akan support Karang Taruna seperti program kami sudah kami sampaikan. Tinggal mau generasi muda lebih aktif, lebih tampil, lebih kemudian bisa menampilkan bakatnya. Jangan sampai kurang kegiatan yang akhirnya kumpul-kumpul terjadi PT, jadi balap liar yang beberapa hari ini viral. Saya juga dulu alumnus balap liar. Maka dari itu saya paham betul. Karena apa? Ya kurang kegiatan. Kurang kegiatan ya Mas. Ke depan harus lebih banyak kegiatan yang positif yang kita selenggarakan sehingga mereka kemudian sedikit waktu yang bisa digunakan untuk ini terakhir penegasan ya Mas ya. Bagaimana kami paguyuban warga Klaten bisa turut membantu merealisasikan visi dan misi jenengan untuk Klaten ke depan Mas? Tentu sinergitas akan terus kita tingkatkan ke depan, kolaborasi. Setiap kami ada program kami akan sampaikan. Kalau ada permasalahan, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita kerjasamakan. Harapan kami kita bisa terus bersinergis. Karena realitasnya PWK ini ada sebuah resources besar. Kemudian bisa menjadi salah satu alternatif dalam rangka membantu ada ini berkembang. Karena ada APBD. Ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari provinsi, dan juga ada bantuan dari teman-teman komunitas seperti kita dan lain sebagainya. Kita tinggal bersinergis, jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai berbenturan. Tapi bagaimana kita bisa bergotong royong untuk kemudian ke arah yang ada lebih baik. Terima kasih banget Mas. Sami-sami Mas. Menang Fajari Semoyo ini ya, anak muda yang cerdas dan visioner ya, dan sudah memaparkan visi, misi dan rencana ke depan untuk Klaten. Jadi harapan saya
teman-teman semuanya ya, paguyuban warga Klaten ini nanti bisa melihat dan juga menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bupati baru kita. Dan bagi teman-teman kami di PWK yang memang ada di pemerintahan pusat dan juga lainnya, monggo nanti kita bersama-sama membantu pembangunan Klaten. Kebetulan sekarang bupatinya welcome gitu dan juga sangat visioner gitu. Harapan kita dengan kecerdasan beliau dan juga dengan rencana-rencana beliau yang sangat bagus tadi, nanti kita bisa sengguyung semuanya. Saya Supriyanto, Ketua Paguyuban Warga Klaten, mengucapkan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sangat, Kang.